Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di media pembelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, baiklah. Kakak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ines Parawansyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam STKIP Nurul Huda. Nomor induk mahasiswa 18723034. Baiklah, kakak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam mengenai iman kepada hari akhir. Namun, sebelum kita memulai materi, kita awali terlebih dahulu dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh tentang rukun iman yang kelima, marilah kita ketahui terlebih dahulu rukun iman di dalam Islam. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Pertama, kita akan membahas pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Makna hari akhir disebut juga dengan hari pembalasan. Di dalam Quran Surah Al-Mumtahanah, yang artinya hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran Surah Al-A'raf, Juz 7, ayat 187, yang menjelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari akhir. Tanda-tanda datangnya hari akhir itu ada 2. Yang pertama, tanda-tanda kecil, seperti hamba sahaya wanita melahirkan anak majikannya. Dan seperti penggembala yang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Kemudian, tanda-tanda yang kedua yaitu tanda-tanda besar, seperti datangnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Setelah kita membahas makna hari akhir, kita akan membahas hari kiamat menurut Al-Quran dan teori ilmu alam. Yang pertama, hari kiamat menurut Al-Quran yaitu dibagi menjadi 2. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Adapun pengertian kiamat sugro atau kiamat kecil menurut bahasa adalah datangnya kematian atau kerusakan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Kemudian, pengertian menurut istilah adalah datangnya kematian yang menimpa setiap manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Yang artinya, barang siapa yang mati, sungguh ia telah mendapatkan kiamatnya.
Pengertian tersendiri dari kematian adalah berpisahnya ruh dan jasad. Ruh kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara jasad kembali ke asal kejadiannya, yaitu tanah. Pasca kematian, setiap manusia memasuki alam barzah. Alam barzah adalah alam yang membatasi alam dunia dan alam akhirat. Sebuah alam yang seakan-akan tembus pandang, karena ia dapat melihat kehidupan dunia, begitu juga keadaan di alam akhirat. Di dalam alam barzah ini, setiap manusia menunggu sampai terjadinya kiamat kubro. Di alam barzah atau alam kubur, setiap manusia mendapatkan kejadian yang harus dihadapi, yaitu pertama, pertanyaan kubur. Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain tentang Rob, agama, nabi, imam, dan kiblatnya. Kejadian yang harus dihadapi di alam barzah yang kedua yaitu nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur diberikan kepada orang-orang yang baik amalnya. Namun sebaliknya, siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Hari kiamat menurut Al-Quran tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil. Sekarang kita akan membahas kiamat kubro atau kiamat besar. Menurut pengertian istilah, kiamat kubro adalah berakhirnya kehidupan semua makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Peristiwa kiamat menjadi peristiwa yang luar biasa, sangat hebat dan berat, menggetarkan serta menakutkan. Betapa tidak, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, lalu bumi memuntahkan isinya, gunung-gunung dibenturkan, langit pecah menggelegar, benda-benda bumi pun bertabrakan, dan terjadilah kerusakan yang amat sangat dahsyat. Sementara manusia bingung tidak berdaya, tidak tahu kemana arah yang dituju, tidak kenal keluarga dan karib kerabat, yang akibatnya setiap diri hanya mencari keselamatannya sendiri. Pada saat kiamat kubro ini terjadi, insya Allah, seluruh umat Islam yang beriman telah Allah wafatkan terlebih dahulu. Jadi, tidak akan mengalami kiamat kubro. Setelah kita membahas kiamat kubro atau kiamat besar yang amat sangat mengerikan, semoga kita termasuk umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengalami kiamat kubro. Amin. Masuk ke pembahasan hari kiamat menurut teori ilmu alam. Yang pertama menurut teori fisika. Sekitar 150 juta kilometer jauhnya letak matahari dari bumi, tetapi pancaran sinar matahari sampai ke bumi sekitar 8 menit 20 detik. Luas permukaannya 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Sementara garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Berdasarkan pendapat ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori, sama dengan
5.853,9 kalori atau menit, dan dapat menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 derajat Celcius. Jika nanti pancaran sinar matahari tidak nampak atau muncul, atau sinar cahayanya telah redup karena tenaga atau sinarnya sudah habis, niscaya tidak ada angin dan awan yang akibatnya hujan tidak akan turun. Selanjutnya, terjadilah kehancuran yang luar biasa di permukaan bumi, karena gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik laksana tsunami, dan hancurlah bumi ini. Hari kiamat menurut teori ilmu alam yang kedua, yaitu menurut teori geologi. Eksistensi bumi terjadi dari gas yang berputar. Jika daya perputarannya hilang atau diam, gas itu menjadi dingin. Akibatnya, gas yang berat mengendap ke bawah, sementara yang ringan berada di atas. Jika peristiwa ini berlangsung lama, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Akibat yang selanjutnya, bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Maka bumi akan bergeser dari matahari. Akibatnya, putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor yang menyala. Akibatnya, kehancuran menjadi hal yang mutlak terjadi. Oke, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.